Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa muslimin muslimat, semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dengan keikhlasan amalan-amalan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, dan amalan-amalan yang kita lakukan tersebut adalah merupakan amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma tadri madza taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut." Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada seluruh manusia, bahkan jin, ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, tidak ada sekalipun seseorang yang mengetahui, ya, apa yang akan dia kerjakan besok. Ya, sekalipun seseorang itu mempunyai rencana, ya, mempunyai jadwal, tapi yang dia akan laksanakan dengan jadwal dan rencana itu besok, dia tidak tahu apakah rencana itu berhasil atau jadwal tersebut berjalan dengan sesuai jadwalnya. Tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian lagi Allah melanjutkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ini adalah terdapat dalam surah Luqman ayat yang ke-34. Ya. Sehingga di antara perkara yang wajib kita imani adalah mengimani perkara yang gaib, dan bagian daripada perkara gaib itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Di mana kita tidak tahu siapapun atau diri kita pun untuk melakukan sesuatu hal. Walaupun sudah terjadwal, walaupun sudah kita rencanakan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, di daerah mana dia akan meninggal dunia. Ya. Sehingga dengan landasan ayat ini, ya, maka untuk apa kita melakukan hal-hal yang negatif? Ya. Seperti sombong, ya, ria, sum'ah, ujub, ya, pamer, ya, bahkan melakukan pembangkangan kepada
pencipta alam semesta ini, Allah Jalla wa'ala, tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan melakukan perkara-perkara yang begitu dahsyat, yaitu kesyirikan. Jelas mengimani perkara qada dan qadar berkaitan dengan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok dan di bumi mana kita akan wafat, maka akan membangkitkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan dari mulai yang terbesar, yaitu kemaksiatan melakukan perbuatan kesyirikan maupun kemaksiatan yang lainnya. Dan terlebih di mana Nabi kita yang mulia pernah bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Ya, tergantung kepada penutupnya. Ya. Ada orang yang tadinya rajin membaca Al-Quran, menuntut ilmu, lalu dia tergoda mungkin dengan teman-temannya, bisikan syaitan, atau lingkungan, atau kemewahan dunia. Lalu dia lakukan maksiat. Tiba-tiba ketika dia melakukan kemaksiatan, malaikat maut datang. Dan tidak ada kompromi. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, malaikat maut, maka malaikat maut tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Ya? Terlebih orang tersebut melakukan kemaksiatan. Sehingga mungkin dia wafat dalam landasan yang kita kenal, yaitu su'ul khatimah. Jelek penutupnya. Ya. Sekalipun masih ada kesempatan orang tersebut diampuni oleh Allah selama dia tidak melakukan kesyirikan. Ya. Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi jika dia melakukan kesyirikan dan malaikat maut datang, maka orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah dan kekal di neraka. Na'udzubillah. Kemudian lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sesungguhnya seseorang ada yang melakukan amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai jarak antara amalan dia menuju surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi sayangnya catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu fayamalu bi amali ahli nar. Orang tersebut melakukan kemaksiatan. Maka malaikat maut datang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia mati di atas su'ul khatimah dan masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' ayasbiqu alaihi alkitab. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang melakukan amalan-amalan perbuatan ahli neraka. Perbuatan-perbuatan ahli neraka. Mungkin dia berzina, khamar, korupsi, berdusta, dan berbagai macam kemaksiatan dia lakukan. Kemudian fayasbiqu alaihi alkitab.
catatan takdir telah mendahulunya. Faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu yang tadinya jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Catatan takdir telah menetapkan bahwa orang ini adalah penghuni surga. Lalu dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Mungkin dia bertaubat, ya, dengan sebab dia mendengar nasihat seseorang, atau dengan dia melihat sesuatu perkara yang membangkitkan hati nurani dia untuk kembali ke jalan Allah. Lalu setelah dia taubat, maka malaikat maut datang dan dia mati, fayadkhuluha, maka dia masuklah ke dalam surga. Ya. Sehingga hadis ini, ya, menjadi, ya, satu landasan yang sangat hati-hati bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Dikhawatirkan mungkin puluhan tahun dia beribadah, tapi hanya gara-gara sekali dia melakukan maksiat, tiba-tiba malaikat maut datang. Lalu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Sehingga dia harus berusaha menjaga bagaimana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian wafat dalam keadaan muslim, istiqomah di dalam syariat dinul Islam. Sehingga Nabi kita yang mulia menjelaskan satu perkara yang sangat istimewa. Dan sebenarnya perkara ini mudah dilakukan. Yaitu sana'i'ul ma'ruf taki masari'al as-su. Ya. Nabi kita yang mulia menjelaskan inilah solusinya agar kita tidak terpelosok, ya, terjerat dalam keburukan yang kita lakukan kemudian kita wafat di atasnya. Yaitu Nabi kita yang mulia menjelaskan mana'i'ul ma'ruf taki masari al-asu. Ya. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Maka perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain akan menghalangi dari kesudahan yang buruk. Ya. Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Terutama kepada keluarga kita. Kepada orang tua kita kalau masih ada. Kepada saudara-saudara kita seiman, seislam, dan seakidah. Mereka kita lakukan dengan perbuatan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mereka. Maka alhasil Nabi kita yang mulia menjelaskan sana'i'ul ma'ruf, berbuat baik. Maka taki masari as-su, perbuatan baik itu akan menghalangi dari kesudahan yang buruk. Sehingga para ulama menjelaskan kesudahan yang buruk diantaranya adalah yang pertama su'ul khatimah, jelek penutupnya. Ya. Jadi seseorang wafat dalam keadaan buruk, ya, dalam keadaan buruk. Dan ini naudzubillah, ya, naudzubillah. Ya. Maka berbuat baiklah kepada saudara-saudara kita. Agar kita tidak terkena daripada su'ul khatimah. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa kesudahan yang buruk adalah seseorang mati dalam keadaan yang mengenaskan. Dalam keadaan yang mengenaskan. Ya. Mungkin dia tertabrak mobil, lalu palanya terlempar, ya, atau ya tertiban batu yang besar sehingga hancur seluruh tubuhnya, ya, yang tidak tersisa lagi. Ini adalah perkara-perkara kematian yang sangat mengenaskan, ya. Sehingga lakukanlah
kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita. Maka dengan melakukan kebaikan tersebut, alhasil Allah akan melindungi kita dari kesudahan yang buruk, yaitu salah satunya adalah dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu bagaimana kita melakukan sana'iul ma'ruf? Ya? Bagaimana kita melakukan sana'iul ma'ruf? Berbuat baik kepada orang lain. Ya? Seperti apa baiknya itu? Apakah baiknya itu menurut akal kita? Ya? Menurut akal kita baiknya itu setiap orang ya kita kasih ya rumah, kemudian kita kasih sembako. Mungkin menurut akal kita seperti itu. Apakah seperti itu? Atau menurut kebanyakan orang yang melakukan kebaikan? Misalkan ya dipukul rata semua orang setiap bulan diberikan beras, ya mau yang kaya mau yang miskin, ya atau juga ya kebaikan tetapi kebaikan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Hobi dia adalah misalkan merokok, maka dia mengatakan berbuat baik itu membagikan rokok. Ya. Atau adalah hobi dia minum minuman yang memabukkan. Maka menurut dia kebaikan itu adalah membagikan minuman yang memabukkan kepada seseorang. Atau menurut dia kebaikan itu adalah selalu berkumpul ya dengan teman-temannya lalu bergadang. Maka dia ingin melakukan kebaikan itu kepada semua orang begitu. Dikumpulkan, begadang, makan, minum, merokok, ya, ngumpul-ngumpul, maksudnya begitu. Maka ini adalah bukan kebaikan yang diajarkan dalam syariat dinul Islam. Maka kebaikan yang harus kita lakukan agar kebaikan itu ya menjadi buah yang buahnya akan kita rasakan, yaitu taki masari asu, dihalanginya ya kesudahan yang buruk, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa sana'iul ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain, yaitu meliputi yang pertama, seseorang itu senantiasa menyambung tali silaturahim. Yang kedua, senantiasa dia jujur kepada orang lain. Yang ketiga, senantiasa ia membantu orang lain ketika dia bisa membantunya dalam segi pemikiran, tenaga, bahkan sampai masalah keuangan. Yang berikutnya adalah menjamu tamu, ya, karena bisa saja tamu itu dari jauh, dia sudah kehabisan bekal, ya, jamu tamu. Dan yang mungkin yang terakhir adalah selalu membela kebenaran. Dimanapun kebenaran, maka dia selalu membelanya. Maka ini adalah bagian daripada sana'iul ma'ruf, melakukan kebaikan kepada orang lain yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ini adalah ucapan Khadijah ketika Nabi kita yang mulia berjumpa dengan malaikat Jibril yang akan memberikan wahyu. Maka Nabi kita yang mulia begitu ketakutannya, sehingga Khadijah sebagai istrinya menjelaskan, sekali-kali tidak, bergembiralah kau
wahai Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Demi Allah, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, senantiasa berkata jujur, engkau senantiasa membantu orang lain, suka memberi kepada yang tidak mampu, engkau suka menjamu tamu, dan selalu membela kebenaran. Ini kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang lain. Kalau kita bisa melakukan kebaikan ini, ya, lakukan. Tetapi itu adalah secara global. Sebenarnya kebaikan itu begitu banyak. Yang terpenting, selama kebaikan-kebaikan itu tidak melanggar dari larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, ya. Jadi harus didudukan kebaikan tersebut, bahwa kebaikan tersebut adalah murni, tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka jika kita melakukannya terus-menerus kepada saudara kita, dan ini akan menghasilkan taki masari asu, dia akan mencegah, menghalangi dari kesudahan yang buruk, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah, jelek penghujungnya, ya, jelek penghujungnya. Ya. Mungkin seseorang itu telah dikenal seorang yang rajin ibadah, ya, tetapi karena mungkin, ya, dia melakukan ibadah hanya sebatas dirinya saja, ya, dan dia melakukannya tidak berkaitan dengan kebaikan-kebaikan kepada hablum minan nas, ya. Dia tidak melakukan transaksi muamalah, melakukan kebaikan kepada manusia, ya. Maka bisa saja di penghujung kehidupannya, ya, dia dicoba dengan keburukan-keburukan. Apakah dia bisa istiqomah? Ya. Tetapi jika seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudaranya seiman, seislam, ya, atau di luar dari itu mereka orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, selama kebaikan itu adalah tidak berkaitan dengan perkara akidah, ya, tidak campur tangan dengan perkara ibadah-ibadah mereka, ya, karena masalah ibadah mereka lakum dinukum waliyadin, ya, kita tidak mau, ya, ikut dengan akidah mereka, tetapi kita berbuat baik dalam permasalahan muamalah, jual beli, transaksi, ya, dan dalam kehidupan sehari-hari, maka masari asu, ya, perkara keburukan dari yang kesudahan akan menghalangi, ya, diri kita, sehingga semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan semoga Allah memberikan kita, ya, wafat dalam keadaan husnul khatimah, baik penghujungnya, ya, baik ketika kita melakukan ibadah-ibadah, maka malaikat maut datang dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya, kita tidak tahu kapan datangnya malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut kita tidak tahu. Maka lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jika kita kepala rumah tangga, maka lakukan kebaikan-kebaikan kepada istri, kepada anak, ya, kepada orang tua kita jika kita masih memilikinya. Jika kita seorang istri, maka lakukan kebaikan kepada suami, kepada anak, ya, kepada orang tua suami dan saudara-saudaranya, ya.
dan juga kepada orang tua kita jika diizinkan untuk bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika kita adalah seorang anak, maka lakukan kebaikan-kebaikan. Berbakti kepada orang tua. Jika ada teman-teman kita sebaya, dia butuh, berikan. Kita punya, kita bisa memberikan, maka berikan. Maka dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, Allah akan cegah dari keburukan yang kesudahan, ya, keburukan yang dari kesudahan yang buruk, ya. Sehingga perhatikan lagi kembali, sana'iul ma'ruf taki masari al-asu, ya. Sana'iul ma'ruf, berbuat baik kepada orang lainlah, taki masari asu, maka Allah akan menghalangi dari kesudahan yang buruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.